Iya, Pak. Siap. Mute dulu semua. Oke, kita jawab nomor 1. Pak Imran. Pak Imran adalah guru kelas 5 SD. Maka menyusun RPP dengan meringkas teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumus indikatornya adalah katanya. Jadi tanya rumusan indikator. Meringkas C berapa? Meringkas C 4. 4, Pak. Masuk menerapkan ya. C4, Pak. C3 atau C4? Ya, ya kita ya. C4 ya. C4 berarti yang di sini Membuat. ya membuat ya. Ya, membuat. Membuat C6, Pak. Iya kan, ini kan yang C4 Atasnya. C4 sini nggak ada, Pak. Ini membedakan C berapa? C2 ya? 5. Bawahnya itu ya. C5. Iya. Membandingkan. Membedakan Membedakan C karya, mengamatin. sama Mengamati Membedakan C2. sama membandingkan Oh, sama iya, apa iya. enggak, Pak? Mengamati C2. Membedakan Mengidentifikasi C2. C2. Membuat C1, Pak. membuat Identifikasi C1, Pak. ya C1. C1. Membuat C6. C6 ya? Membuat C6, Pak. C6. membuat C6. Menyampaikan C2 ya? C2. Wah, membedakan juga 2, Pak. C2. 2, Pak. Ya ini kan yang membuat ini kan Yang- yang bisa yang di atasnya ya atau yang Iya. sama dengan C4. Ya, yang cuman C ya? Iya. Cuman C. Salah saya. Oke, ya. Bisa ya? cuman C. Ya, cuman C ya. Kita Salah juga saya, Pak. ya, apa namanya juga ini kan. Belajar. Nengok KKU. Oke ya. Saya mau lagi. Kita sambil Nggak ada hubungannya dengan media cetak itu, Pak, ya. apa, Pak? Itu kok yang C itu kok enggak ada itu, Pak, ya. Media cetak yang bacanya media cetak atau elektronik. Ya, tapi kan Pak ini kan yang diminta indikatornya, Pak. Indikatornya itu harus sesuai dengan C4 atau di atasnya. Tidak bisa yang di bawahnya, Pak. Jadi jawabannya adalah yang membuat bagan pokok-pokok sesuai. Ini kan membuat bagan pokok teks eksplanasi yang mencetak atau yang di elektronik. Jadi yang tepat adalah yang C, yang lain nggak bisa. Maksudnya C4 yang meringkas, membedakan C berapa? C2, Pak. Nah, C2 C3. C2. Pokoknya masih lots, Pak. membedakan. meringkas kan C4 kan? Ya. Jadi tidak bisa dia yang A, makanya membuat bagan. Meringkas membuat bagan cocok kan? Ya, cocok. Ya. Iya, Pak. Lanjut ya. Salah, Pak. Ya, apa Bu? Namanya juga belajar. Saya hapus dulu. Masih ada yang masuk. Ya, oke. Aduh, Dulu. salah. Nggak apa-apa, Pak. Namanya belajar, Pak. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone dengan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak munculnya fenomena sosial, yaitu fenomena sosial ya. Ya inilah ya, orang cenderung melakukan pragmatis, iya benar. Hilangnya budaya silaturahmi, pergerakan manusia cepat, ini salah. Sosial ya. Banyaknya toko, salah. Diasumsikan, salah. Kalau budaya berarti budaya hubungannya ya. Silaturahmi, normal berarti. Berarti ini salah juga. Jawabannya adalah yang A. Oke, yang A ya. Pak Amir, Yang A. mohon maaf, baru gabung. Iya, Bu. Bisa diulang nomor 1, Pak? Iya, bentar, Bu. Yang C. Syukur saya nggak nomor 10 tadi, Bu. Bentar ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Apa, Pak, biar lebih ingat. Biar lebih ingat lagi kita. Sudah. Mohon maaf. Nggak Nah, apa-apa, Pak Bu. Imran, saya ulangin ya. Pak Imran, guru kelas, bentar dulu, tunggu dulu masuknya. Pak Imran, guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD meringkas. Meringkas ini C4. Maka cari, Bapak izin bertanya, bisa? ya silakan Bu. Apakah ini di-record Bapak nanti? Sudah di-record. Oh iya. Masalahnya saya mau izin Pak, ada Iya, lagi silakan. mau mandiin anak. Silakan Bu. Iya, Bu.
Yang penting di record kan Pak? Iya, di record, Bu. Oh iya iya. Oh, iya. di record. YouTube, Bu. YouTube. Meringkas itu C4. C4. Maka carilah yang sama atau di atas C4, kan gitu. Mengamati C2, identifikasi C1, C1. membuat C6, menyampaikan C6. C2, membedakan C2 ya. Ya, Pak. C2. Maka di sini nggak cocok yang A karena dia harus sesuai indikatornya, harus dia C4 minimal Sama gitu. atau lebih Sama dari. atau di atasnya kan gitu. Ini benar, ini salah, ini salah. Maka jawaban adalah yang C. Jadi KKU harus dipahami kan? Iya, Pak. KKU-nya kan? Hafal putu ya. Ya, yang sudah saya bilang tadi harus paham KKU-nya. Dibuat 55 aja. Oke, langsung ya. Lanjut ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini tadi udah nih, perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone dengan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial. Ya, cari aja fenomena sosial. Kalau yang A, fenomena sosial, orang cenderung melakukan, ya benar, sosial. Hilangnya budaya, budaya ini sopan santun, berarti budaya ya. Norma, salah. Pergerakan manusia, salah. Banyaknya toko, salah. Diasumsikan tidak memberikan keuntungan, salah juga. Maka jawabannya A, ya. Pas dia dengan fenomena sosial. Lanjut kita ya ke soal berikutnya. 80 soal nih. Pembelajaran IPS bisa digunakan berbagai media pembelajaran. Beberapa guru menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempeng tektonik. Tektonik ini bisa dinampak langsung, abstrak kan, Bu? Iya kan? Berarti abstrak. Tektonik ini kan abstrak, nggak bisa dinampak langsung karena bendanya terlalu besar. Jadi yang abstrak itu benda terlalu besar atau benda terlalu kecil. Jadi manfaat media flash ini adalah konsep yang abstrak nampak gitu, ya. Konsep yang lempeng nampaknya di mana? Dalam bumi kan? Ya. Nggak bisa. Ini benda yang besar. Benda yang besar, sangat besar ya. Benda yang sangat besar, besar sekali, atau benda yang kecil sekali, itu pakai media video atau untuk apa? Untuk mengamati abstrak yang bisa dinampak. Jadi pakai simulasi ya nih. Kecil sekali atau besar sekali. Ini bendanya abstrak. Maka jawabannya adalah yang membantu memvisualisasikan ide-ide yang abstrak. Paham, Bu? Media flash itu kayak apa, Pak? Apa, Bu? Media flash itu apa? Itu macam aplikasi, Bu. Simulasi-simulasi gitu. Oh iya ya. Flash. Kalau PPT itu masuk juga, Pak? PPT. Ya, masuk. Ada videonya masuk juga. Jadi masuk. tadi abstrak, Pak, yang abstrak ya. Ya, media misalnya gini. Saya ulangin ya. Maksudnya gini, Pak. Yang nggak mungkin besar gitu, Pak ya. Nggak mungkin nampak gitu, nggak mungkin. Bendanya itu yang dinampakkan nggak susah untuk dinampakkan. Yang besar sekali atau yang kecil sekali gitu loh, Pak. Abstrak namanya, nggak susah untuk dinampakkan gitu. Besar sekali seperti lempeng nampak kan susah nampaknya, Pak. Untuk peredarannya susah. Untuk nampak lempeng kan susah. Atau kecil sekali. Bisa dihadirkan di kelas gitu ya? Iya benar, nggak bisa dihadirkan di kelas. Harus pakai simulasi. Maaf, bukannya tadi 5 soal dulu baru kita boleh Iya jawab benar. Iya, Ini soalnya Iya, Bu. iya, Benar, Pak. Pak, udah ada apa? Aduh, taruh. Ada yang merespon. Dulu. Kasih contoh satu-satu, Pak. Oke. Tiap poinnya, Pak. Ya, dah, ya. Oke. Udah lah, biar enak nanti kalau 5 soal payah pula. Satu soal aja biar enak. Saya ajarkan dulu ya. Satu soal, Pak. Soal aja biar enak. Satu soalnya nomor 3. Satu soal ini nomor 3 ini. Lempeng tektonik itu tidak bisa dinampakkan atau dibawa langsung ke sekolah. Kayak ini tata surya kan kita pakai model kan, Bu, atau pakai video kan biar enak kan. Makanya ini pakai yang E jawabannya, membantu memvisualisasikan ide abstrak. Kata kunci apa kalau bendanya besar sekali atau kecil sekali? Paham, Bu? Lanjut. Ya, ini ya. Lanjut ya. Paham. Saya ulangin ya. Lanjut. Bendanya kecil sekali atau besar sekali. Misalnya belajar tentang tata surya, yuk pakai media flash atau media itu tadi lah kan. Oke, bisa dipahamin ya. Paham, Pak. Memvisualisasikan ide. Pak, kasih contoh, Pak. Memperluas akses pembelajaran, membuat pembelajaran menyenangkan. Tergantung ini ya lah, Pak. Apa namanya? Apa di sini materinya kan gitu. Soalnya materinya. Misalnya, Materinya, Pak. Nanti kita meningkatkan kemana-mana
mana? Komunikasi bentar dulu Pak. Nanti Pak ya, Bapak WA saya ya nanti Pak. Sabar dulu Pak ya, biar enak nih Pak, biar enak kan. Mana nanti Soalnya banyak itu biar ya. Oke, Ntar dulu oke. ya. Wah, Ya oke, ntar dulu ya, sabar biar saya dulu aja, oke. Oke. Sumber belajar yang sering digunakan dalam pembelajaran IPS sangat banyak meliputi lingkungan tempat tinggal siswa, lingkungan sekolah, lingkungan lain. Ntar dulu Bu, animasi sederhana. Bentar, Bu, Salah diam satu dulu. dimulkan dulu semuanya. Salah satu manfaat penggunaan video untuk pembelajaran IPS adalah menciptakan IPS menjadi video itu ya, menampakkan video itu membuat pembelajaran menjadi lebih kompleks, lebih banyak yang dipelajari, lebih nampak semuanya. Jadi itu video itu menciptakan pembelajaran lebih kompleks ya, lebih kompleks. Lebih kompleks. Menciptakan pembelajaran lebih kompleks ya. Kalau menciptakan berarti menciptakan pengetahuannya lebih kompleks, tapi membuat menjadi lebih efisien belajarnya. Menciptakan lebih kompleks, banyak yang nampak, banyak yang bisa dipelajarin dari video, membuat pemahaman menjadi lebih efisien, menciptakan pembelajaran menjadi lebih kompleks. Ya Bu, si Dwi Marisa lanjut Bu. Pak, boleh tanya? Ya silakan Bu, kalau udah angkat tangan silakan tanya. Iya, makasih Pak. Berarti kalau kompleks itu bisa disebut dengan menciptakan? Iya, menciptakan tuh gini loh Bu, kan Ibu kasih video. Iya. Menciptakan, kan anak-anak itu kan lebih banyak dia nampak pengetahuannya, lebih menciptakan pembelajaran lebih kompleks namanya. Oh, kalau kontekstual itu Pak? Kontekstual itu kan itu apa namanya? Kelihatan benda nyata, Pak. Benda nyata. Langsung. Oh, berarti kalau kontekstual benda nyata. Ya, kalau kontekstual konteks benda bisa nyata. berbentuk dengan visual gitu ya, Pak ya. Benar. Ini kan animasi sederhana, PowerPoint, gambarnya, video. Ini kan ini namanya kompleks. Iya, berarti visual dia ya, Pak ya. Menciptakan pelajaran lebih kompleks, lebih kompleks itu artinya banyak yang melatih motorik, banyaklah semuanya. Ya, Pak, lengkap semuanya. Kalau lebih kompleks berarti lebih rumit ini atau gimana nih? Enggak, kompleks itu lengkap loh, Bu. Lebih lengkap dia, Bu. Kompleks itu lengkap apa rumit sih? Iya. Lengkap. Enggak baca soalnya. Sumber belajar yang sering digunakan sangat meliputi tempat tinggal siswa, lingkungan sekolah, video, gambar, PowerPoint. Salah satu manfaat video untuk pembelajaran IPS menciptakan pembelajaran. Gunanya menciptakan pembelajaran IPS lebih kompleks, tapi membuat pemahaman menjadi lebih paham dan pembelajaran lebih efisien. Iya, lebih efisien. Kejebak Pak, tadi efisien. Buat pelajaran sama Bu, kejebak saya juga. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut Pak. Ibu Lasmi menyampaikan materi dengan apa tuh? Dengan melisankan puisi. Melisankan berarti kan KD 4 nih kan? Ini kan melisankan KD-nya 4. Berarti ini keterampilan. Ya. Keterampilan Bapak Ibu ya. Ini keterampilan melisankan. Oke. Lafal intonasi ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar materi disampaikan dengan lengkap, materi yang harus, ini guru yang harus menyampaikan materinya. Materi apa yang disampaikan Bu Lasmi agar bisa siswa itu melisankan puisi, karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Materi apa yang perlu dipelajari siswa, materi apa yang perlu dipelajari siswa untuk dapat memahami KD 46 ini. Fungsi puisi, konsep puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi. Konsep pembacaan puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, menjadi parafrase, cara menyajikan puisi. Konsep pembacaan puisi yang nggak nyambung lah. Ya, salah ya. Yang harusnya adalah cara menyajikan puisi kan gitu. Salah. Cara ya, salah. Langkah-langkah menulis puisi, ini bisa benar ya. Ya, bisa. Langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi. Benar. Ekspresi ini langkah-langkah aja menulis puisi. Konsepnya mana? Nggak ada kan? Udah. Nah, konsep puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal. Ini benar juga. Ya kan? Konsep pembacaan puisi, kita ke bawah. Kita ke bawah nih. Ya. Konsep pembacaan puisi, saya ulang ini enggak ini pula. Konsep pembacaan puisi, unsur pembangun
Tadi ini bisa benar, ini salah, ini bisa benar. Konsep pembacaan puisi ya, enggak ya, sama seperti atas tadi ya. Konsep pembacaan puisi ya kan? Salah. Pak. Salah ya. Pak. Tinggal yang A sama yang D. Konsep puisi, unsur pembangun puisi. Nah, bedanya di sini aja lah. Di fungsi puisi apa unsur pembangun puisi biar bisa melisankan puisi hasil karya pribadi. Ya lebih bagus lah unsur pembangun puisi. Kalau unsur pembangun puisi maka bisa menulis hasil karyanya. Kan gitu. Maka jawaban adalah yang D. Banyak salah. Oh ini. Konsep puisi sama konsep pembacaan puisi bedanya apa tuh, Pak? Ya kan Pak, Bapak ngajari siswa belajar puisi, apakah ngajar konsep pembacaan puisi kan enggak Pak? Mengajar puisi judulnya. Apa itu puisi? Ya, Pak. Ini. Ya, Pak. Penggunaan katanya ya. Apa Bu? Penggunaan Iya. katanya. Ini kan kita belajar puisi kan materinya puisi. Konsep puisi berarti kita harus paham dulu puisinya itu apa gitu ya Pak. Paham puisi Makanya dulu. diajarkan konsepnya dulu. Iya, ajarin konsepnya dulu. Konsepnya puisi. Apa itu puisi? Unsur pembangun puisi itu apa aja? Baru langkah-langkah menulis puisi. Setelah bisa menulis puisi, baru cara menyajikan puisi kan gitu kan. Nggak mungkin lah kita konsep pembacaan puisi kita ajarkan itu. Harus paham dulu puisi itu apa kan gitu. Iya. Konsep puisi dulu. Maka jawabannya adalah yang D ya. Tidak ya, konsep bacaan ini nggak perlu di ini. Ini sama dengan langkah ini menyajikan puisi, cara menyajikan puisi gitu ya, sama dengan konsep pembacaan puisi. Lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Berikut ini disajikan. Pak Amir, maaf. Ini temen aku mau ikut bimbel masih bisa nggak? Nah, ntar aja dulu Bu. Ntar Bu, nanti dulu ya. Biar aja Bu. Ntar dulu Bu. Lanjut ya, ntar dulu ya. Ini apa kan? Soalnya saya nampak kan? Nampak. Berikut ini disajikan kutipan. Nah, jadi kalau misalnya di komputer itu misalnya kecil, Bu, Ibu tinggal kontrol plus aja, nggak usah pening-pening loh, Bu. Komputer masalah tadi kan ada nanya, Pak, kok kecil kali soalnya, Pak? Ya tinggal kontrol plus aja kan gitu. Oke, lanjut. Berikut ini disajikan kutipan kompetensi dasar dan indikator-indikator dari aspek menyimak yang terdapat dalam kurikulum bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah mampu mendengarkan, memahami, dan ragam lisan melalui pengumuman. Indikatornya adalah menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi pengumuman, menyampaikan secara lisan pengumuman secara tepat. Berdasarkan rumusan kompetensi dasar dan dua indikator tersebut, dapat disimpulkan materi pokok yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia adalah pengumuman tentang, nah ini, pengumuman tentang apa ini? Pak. Bawah. Libur sekolah dan study tour. Ke bawah Pak yang Tar dulu Bu. tidak kelihatan. Nah ini kita, Saya jawab D. nah, ini kita sini dulu ya. Ini jawabannya apa nih? Mampu memahami wacana lisan melalui mendengarkan pengumuman, menjawab pertanyaan mengenai isi pengumuman, menyampaikan secara pengumuman secara tepat. Lisan soalnya. Nah ini berarti materi pokoknya adalah ya ini kan pengumuman kan? Iya. Pengumuman ini yang mana? Ini salah. Libur sekolah dan Ini salah, ya kan? Salah kan tuh? Iya. Ini salah ya. Ini salah. Tinggal libur sekolah sama studi tour. Ya. Menjawab isi pengumuman, menyampaikan pengumuman secara tepat. Yang tepat adalah yang mana nih? Yang libur sekolah dan study tour. Ya. Yang Libur sekolah dan study tour. siapa tuh? Libur sekolah dan study tour. Apa libur sekolah? Ntar dulu. Menyampaikan pengumuman ya libur sekolah, benar libur sekolah menyampaikan pengumuman. Study tournya ini. Study tour itu bisa undangan loh, Pak. Bisa bisa kayak Pak, lebaran itu ya, Pak. Dia ada pengumuman. B, itu jebakan mungkin, Pak. Iya Pak, kalau study tour itu butuh dibicarakan lebih lanjut. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi pengumuman, menyampaikan pengumuman secara tepat. Libur sekolah dan study tour. Ya A lah ya. Iya Pak. Pengumuman study tour menyampaikan secara libur sekolah pengumuman.
ya kan? Nah, ini pengumuman, menyampaikan secara tepat. Studi tour, ya kalau misalnya studi sama juga pengumuman kan? Iya, Pak. Bisa juga ini. Ya. A ya. Iya, Pak. Pak. Oke, lanjut kita nih soalnya. Perhatikan ruang lingkup materi berikut. Ruang lingkupnya adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya, bagian-bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya, bentuk-bentuk simbiosis, bagian tubuh hewan dan fungsinya, bentuk ekosistem, dan komunitas makhluk hidup. Ruang lingkup materi IPA dengan menganalisis bentuk dan fungsi bagian tubuh, pembar dulu ya, bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan manusia, ya, hewan dan manusia. Tengok yang jawabannya adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan ya, benar. Satu benar ya. Tar ya, ntar Bu, satu benar, tar ya Ibu ya, tar ya. Satu benar ya. Maka kalau satu benar, ini salah, ini salah. Oke. Bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya masuk bagian tubuh. Benar, Pak. Benar. Dua benar, maka yang dua benar. Oke, benar semua. Tinggal yang 4 bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ya benar ya. Oh, 1, 2, 4 B. 24 ini tinggal salah. Oke. Salah. 1, 2, 4 ya. B. Iya. Oke. Karena adalah menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh. Oke. Jawabannya adalah yang B. B ya. Iya, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Soal berikutnya. Oke. Perhatikan ruang lingkup berikut ini. Apa nih materinya adalah menerapkan sifat-sifat cahaya indera penglihatan. Yang cahaya berarti Lensa jembung. Benar. Satu benar ya. Satu benar. Saya taruh ya, dulu. Taruh dulu. Dikecilkan dulu moodnya, Bu. Oke, satu benar. 1 dan 5. Taruh ya. Satu benar ya, berarti cahaya, lensa cembung cahaya, maka ini benar. Yang A benar. Yang satu benar, maka yang cari yang benar. Tinggal D sama yang E. Bandingkan aja yang nomor 4 dengan bunyi sama mikroperiskop, maka yang benar adalah yang periskop. Ini salah ya. Jadi jawabannya, ini salah nih. Jadi jawabannya 1 dan 5 ya. Oke ya, jawabannya 1 dan 5. Oke, jawabannya 1 dan 5. Saya hapus dulu nih. Taruh. Ini yang benar adalah yang nih. Oke, 1 dan 5. Oke ya, itu masalah materi aja. Lanjut kita ke ini sama juga materi juga. Berhubungan materinya adalah sifat-sifat cahaya sama, cahaya. Cahaya. Teropong dan ini ya. Cahaya, iya. 2 dan 3. 2 dan 3. Ya, dengan sifat-sifat cahaya ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Semoga soalnya besok kayak gini, Pak. Ya belum Bu, sabar dulu Bu. Belum Bu, ini gampang Bu, yang masih aja yang payah. Untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri dari atas ribuan pulau dengan lautan yang luas membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud kesatuan bangsa negara, guru perlu memberikan penekanan terhadap pada apa nih? Guru memberikan penekanan untuk memberikan ilustrasi wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Ilustrasi Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Lautan yang membentang garis khatulistiwa. Memiliki maritim, kepulauan. Salah kan ya? Infrastruktur salah ya? Salah. Tokoh agama salah. Maritim nyambung. Kemajuan pendidikan merata semua pulau agama. Salah. Jawaban adalah maritim ya. Dan luas. Apa Bu? Dari kata kuncinya di situ kan pulau tuh ini ya hubungannya maritim. Kata kuncinya di ribuan lautan yang luas, maritim kan? Ya, maritim itu berhubungan dengan lautan. Iya, kemaritiman. Oke ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Maritim ya tadi jawabannya adalah D. Ini menerapkan sifat-sifat bunyi yang berkaitan dengan indera pendengaran. Ini KD-nya adalah Tampilan, Pak. Menerapkan enggak lah Bu, ini KD 36 kan? 36 kan KD-nya itu. Kognitif itu, Bu. Kognitif. Ya, kognitif 36. Tapi kan gini, ini kan C berapa menerapkan? C
C3. C3. Pak. Perhatikan. Menyebutkan C1. Menyebutkan C1. Membuat C6. Betul, Pak. Menjelaskan C2. Membedakan C2. Kan nggak Ganti boleh C. harus sama dengan yang 3 kan? Atau Ya. minimal. Atau Berarti yang sama ya. Atau di atasnya kan? Iya, Iya. C jawabannya kan gitu. Ya. Paham Bapak Ibu ya? paham. Ya, harus di hari Ibu paham dulu menyebutkan C1, membuat C6, menjelaskan C2, membedakan C2. Indikatornya harus di atas C3 atau sama dengan C3. Pak, tapi kalau C3 Pak ya ambil dulu C3 kan gitu. Oh Kalau- iya, kalau Kalau di jawaban ada C3 ya ambil C3. Oh gitu ya, Pak. Ya iyalah. Kan minimal sama yang harus setara dulu. Itu kan kognitif, Pak. Nggak pengaruh, Pak. Ini kan Pak indikatornya. Iya, gitu. ini KKO kognitif. Membuat kan C ada juga Pak C ya Pak. Ada Ada kan membuat C6 kan? ada C6 membuat Masuk Coba lah Pak, tengok KKO Pak, membuat C6 Pak. Ada masuk Pak. C6, Pak. Iya. Ada kan Pak? Membuat. C6, Pak. Soalnya itu indikatornya. Ini masuk. KKO yang sering keluar apa saja, Pak? Oh, Pak. KKO yang sering keluar. C3, C2, C4. Semua. Ada, Pak. C2, C3, C4 itu Pak. Biasanya itu ya. Itu. Semua, Pak, dilihat. Ya, semua dilihat. Kalau analis gininya harus ini kan, harus jeli kan. Menyebutkan, membuat, menjelaskan, membedakan C1, C1, C6, C2, C2. Maka yang sama dengan C3 tidak ada. Kalau ada sama pilih C3. Kalau nggak ada pilih di atasnya kan. C kan? Oke. Lanjut ya. Bisa dipahamin ya. Menerapkan sifat-sifat lagi. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikatornya adalah menerapkan C berapa tadi? Menerapkan C3. Jelaskan C2. Menyebutkan C1. Membuat model loop C6. menjelaskan C2. memahami C1. T2. Wah, T2. Oh ya. tidak ada yang C3 lagi. Ya udah. Ya, itu C6 lagi. Ya, Pak. Paham ya? Ini nanti kalau ada sini menerapkan itu apa? Bahasa C apa tuh? Yang C3 apa ya C3? Oh iya. Mengaplikasikan. Apa? Iya, Pak. Mengaplikasikan. Ya, C4, C5 saya itu. Apa C3 apa C3 KKO-nya C3? C3 Aplikasi KKO-nya mengimplementasikan. Memperagakan. Misalnya diganti ya C3 misalnya sih ada jawabannya. Ntar Bu ya. Ntar. Oke. Ntar ya. Saya ganti nih. Saya ganti yang misalnya yang E, saya ganti nih. Saya ganti melaksanakan sifat cermin data. Iya kan? C3 nih kan? Iya, Pak. Masuk kan? Masuk, Pak. Iya, C3 yang diambil. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Lanjut kita. Ya. Membandingkan Itu apa yang Membandingkan. C4. membandingkan. Yang ada C2, Ada ada C4. C4, kan? Iya, ada C4. C5, Pak. Membandingkan C2, C2, Pak. C4, Pak. Kalau C5 memperbandingkan, Pak. Beda, Pak. Ya, betul. Memperbandingkan sama membandingkan beda, Pak ya. Ya. Suaranya ntar dulu ya, suaranya. Ya, Bu, ntar dulu, Dah. Membandingkan siklus hidup, ntar ya, saya jelaskan dulu satu soal nih. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun dari KD di atas adalah katanya kan, oke, KD di atas nomor 13, KD di atas tadi. Oke. Yang manakah membandingkan ini C2, C4? Menyebutkan, menjelaskan ya udah nih. C1, C2, C1. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Berarti nggak masuk C2. Kenapa? Ini mengaitkannya berarti dia
Menganalisis. Menganalisis berarti C4, ya kan? Ya. Yang sini nggak ada, yang ada adalah C6. C6. Maka masuklah jawabannya C6. Ya, silakan nanya, nanya. Paham sekarang, Pak. Berarti harus lihat indikatornya, Pak. Apa, Pak, Bu? Pokoknya kalau yang KKO-nya intinya harus paham KKO Pak ya. Ya, kalau soalnya karena ini kan yang soal ini saya bikin KKO semua biar paham kan. Biasanya soal KKO cuma 2 loh, Bu. Cuma 2 aja, Bang. Aja. Ya, Itu harus dikaitkan Pak Yang. Ya. Harus berkait lah Pak dengan KD dengan indikator harus sama KKO-nya minimal. Enggak, maksudnya itu KD-nya kan membandingkan. Ya. Itu kalau nggak terpaham, kita nggak melihatnya di mengaitkannya itu Pak. Ya. Jadi kan Lihat C2. konteksnya, Pak. Ini Bu, membandingkan siklus Pak hidup berapa jam hidup serta mengaitkannya. Kalau mengaitkannya berarti kan menganalisis. Analisis. Keempat. Tapi kalau hanya membandingkan siklus hidup C2 ya jawabannya yang D Pak. Iya, betul. Berarti dilihat dulu yang yang D itu cuma kupu-kupu Pak. Ya betul, tadi Ibu Bapak itu tadi benar. kupu-kupu. Bapak tadi betul logikanya. Kalau misalnya cuma membandingkan aja siklus hidup itu C. Menyebut menjelaskan. Maka jawabannya D betul. Tapi serta mengaitkannya, berarti kan menganalisis kan? Ya. Mengaitkan. Analisis. Apa Bu? Lanjut Pak. Karena ada Dilihat dari soalnya juga itu beberapa jenis makhluk hidup berarti lebih dari ada satu 2. jenis. Iya. Hidup. Lebih dari satu jenis kan, yang lainnya kan hanya kata-kata, kupu-kupu. Kalau yang A itu kan kupu-kupu dan kata. Itu logika betul juga. Masuk logikanya. Logik. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. pas ujian ingat kayak gini ya. Ya, kalau semuanya soal kayak gini gampang Bu. Nah, udah nggak usah Lanjut. mau yang ujian Bu. Pak. Tenang-tenang. Lanjut aja. Pak. Lanjut. Biar dapat soal banyak, Pak. Iya ini. Apa Bu? Masih banyak 5 pertemuan lagi pedagogi. Tenang aja Bu. Diberikan nanti malam juga saya bikin kayak gini juga lagi. Sabar Bu ya. Apa lagi ya? Nih. Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah titik, hasil kali, hasil bagi, 2 bilangan, dan bilangan caca. Oke. Menjelaskan C2, melakukan C3. C1. Melakukan C3. Melakukan sama dengan mengimplementasikan kan? Menerapkan. Indikator penunjang yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai berarti cari yang tidak sesuai KD. Ya, tidak sesuai KD. Mengurutkan pecahan desimal. Mengurutkan Pak. Menjelaskan jumlah selisih, menjelaskan melakukan penaksiran. Menjelaskan C2. Menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil pecahan. Ini betul ya? Betul. Betul, Pak. Menjelaskan, melakukan penaksiran. Melakukan dan mengurutkan kayaknya Pak. Antara baiknya. Menjelaskan. A itu loh. A itu A. Mengurut ini ya? Nggak nyambung A ya? Ya. Ya. Ini kan nggak. Apa nomor 12 tadi jawabannya apa ya Pak? Nomor berapa Bu? Nomor 12. C12. Soalnya saya mencatat sih jawaban-jawabannya. Oh, D ya. Nomor 12 D. Oh iya betul berarti. Iya. Ya, oke. 12 D, Bu. Ini tadi apa Ya, nih? makasih. Ini yang tidak sesuai menjelaskan melakukan. Menjelaskan, ya kan? Melakukan, ya udah inilah ya. Mengurutkan. Apa? C berapa itu ya? Mengurutkan ya? Ya. Mengurutkan Iya Pak, itu yang A. C1. C3 atau 2 ya? C berapa? Enggak, Pak. Ada rasanya. C2 kalau nggak salah, Pak. Mengurutkan. Iya. Mengurutkan. PR-nya Ya, mana C2, PR-nya? C2. C2 ya? PR jam. C2 Oh, kan Pak. PR-nya. Mengurutkan keluar pecahan bentuk desimal. Ini menjelaskan dan melakukan, coba menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil bagi 2 pecahan. Menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil bagi dan hasil bagi 2 pecahan desimal. Melakukan penaksiran, menjelaskan ya A ya? Apa? Apa? Lanjut. Lanjut. Pak, maaf, nomor 13 tadi apa Pak? Baru nyampe. Penaksiran dia Pak. 12A. A. Membuat poster. Makasih, Pak. Oke, nomor 15 ya? Ya. 15 tadi udah nih. 15 menjelaskan dan ini belum ya? 15 Pak. Menjelaskan dan melakukan penyubahan dan pengurangan 2 pecahan
Melakukan Menyebut berbeda ya. C2, C3 itu Pak. Menyebutnya berbeda. Beda. Pak. Ya, ya. Yang A itu. Ya, menghitung. Ini melakukan penjumlahan dua pecahan Ya, ya Pak. yang sesuai kan? Ya, melakukan. Ini menjelaskan dan melakukan, ya kan? C2, Membandingkan C3. dua pecahan menyebutnya berbeda. Menamakan Dua. pecahan. Ini salah ya? Salah. Ya. Nah, membedakan pecahan, salah ya? Ya. Menghitung pengurangan pecahan nggak ada sini ya? Salah. Dua pecahan ya, dua pecahan salah. Tinggal yang A dengan yang E. Pak, melakukan penjumlahan dua pecahan. Melakukan ini Dengan E lah ya. berbeda. Sesuai ya, Melakukan E. ya. Sesuai Kalau dengan kalau menjelaskan kan C2, membandingkan C2 Pak. sesuai dengan ini kan? Ya. Ya Pak, Pak betul. Komunitas dasar. Lanjut Pak. Lanjut. Menjelaskan, nih sama juga. Menjelaskan nomor 16, volume bangun ruang dengan apa katanya? Dengan menggunakan satuan volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Rumusan indikatornya adalah yang sesuai dengan di atas adalah menjelaskan dan menentukan. Menentukan apa nih? C2 sama C3. C2 sama C3 Pak. Mendefinisikan C berapa? C4. Luas. C4. Luas salah ya, luas ya. Salah. Volume. Menemukan volume balok C berapa nih? C3. C menemukan. C4. 4 Pak. C4 Pak. Oh iya C4. Menganalisis C4. C4. Mendefinisikan salah ya. Salah ya. Definisikan bukan. Salah ya. Kan ini C2 sama C4 kan? Ya. Membandingkan. Kedua. C2. Jawabannya adalah Tinggal jawabannya tinggal yang C dengan yang B, ya kan? volume balok. Menganalisis Menganalisis unsur dan unsur, Pak. volume balok dengan satuan volume atau Pak. menemukan B. volume balok dengan kubus B satuan. Pak. B. Kalau itu unsur tidak ada unsur ada. Dia ada unsur situ Pak. Ya. Ntar dulu. Menjelaskan tentang volume balok dengan menggunakan volume satuan serta B. hubungan. B Pak. Ya inilah ya. B. Ya. Menemukan volume balok dengan kubus satuan. Satuan. Iya. Pak itu, Pak. Itu apa Lilian? Oke, B ya. Pangkat 3-nya nggak disebut-sebut Pak itu. Kuncinya C, Pak. Ada pangkat 3-nya Pak. Buku di atas nah ada ya. Di antaranya atau di atas. Kuncinya C Pak. Kuncinya C. Nah, menemukan volume balok dengan kubus satuan menggunakan satuan volume, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Dengan menggunakan satuan volume. Oh, dengan Benar B itu. ini Pak, tahu Pak, dengan menggunakan satuan Satuan kubus sudah sama dengan B. serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Menganalisis unsur dan volume balok menggunakan satuan volume. Menemukan volume balok dengan kubus satuan. Pak Amir menemukan Ya, Pak. itu C3 Pak. Menemukan C3, Pak. Menemukan itu. Menemukan C berapa? Pak Amir. Itu D, Pak. C3. Menemukan C3. Ya. Menemukan C3, mengalami C4. Ini C4 menemukan C4. C4. C3 Pak. C3 menemukan. Bentar, Bu. Kalau saya betulan nih, nih. Dengan menggunakan satuan volume. Dengan menggunakan satuan volume. Menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Berarti jawabannya yang C lah. C kan Pak. Menganalisis unsur dan volume balok menggunakan satuan volume. C, Pak. Menggunakan C, satuan Pak. volume, oke? Oke C Pak. Oke, Pak. Tadi Lanjut. salah ya? Menggunakan satuan Itu volume C. ya. Menggunakan satuan Yang tadi volume yang C salah ya. berarti. Nih, lanjut ya. Itu menganalisis. Ya, C4 masuk ah menentukan. Menemukan C3. Menemukan C3. Tadi Berarti dikunci jawabannya C ya Pak. Ya, Iya. C. Dengan menggunakan kuncinya balok salah satuan. ya C. Dengan menggunakan balok satuan. Benar, kunci C, kunci Dengan menggunakan balok satuan. Oke ya, lanjut ya. Lanjut Pak. Kita dapat Tahan apa, Bu? lanjut Pak. Biar lebih dari 30 soal. Kalau enggak Sabar, Bu, sabar dulu, sabar. Sabar, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Ini pedagogi, Bu. Ini pedagogi loh, Bu. Taruh dulu, Bu. Masih banyak pertemuan lagi, Bu. Pada pembelajaran 3 subtema budaya daerah katanya. Mengidentifikasi budaya daerah. Mengidentifikasi berarti C1. Ya. Materi pokoknya C1. adalah nggak mungkin penulisan rumah, ciri-ciri rumah. Menulis C1. Lagu rumah salah. Warna
pilihan suku Dayak, asal daerah, Salah. rumah petang merupakan rumah suku adat Dayak. Materinya ya, materi pokok ya, bukan indikatornya ya. Kita hanya materi Materinya. materi pokok berarti yang E lah. Ya kan? Ya. Kalau materi maka yang E kan? Yang E. Nah, ini bukan materi. Ya, ini kan materi minta, materi paham ya, materi, oke? Materi yang diminta. Lanjut kita Enggak A ya. Nah, Pak, yang diminta materi, Pak, bukan KD-KD, Pak. Materinya yang diminta. Materi Bapak. Materi, Pak, beda, Pak. Oh iya. Tadi. Yang A itu indikator-indikator, Pak, kan gitu. Yang E materi, diminta materi ya, Pak ya. Berarti materi itu berupa fisik, Pak. Ya berupanya Materi itu bahan ajar, Pak. bahan ajarnya, Pak. Bahan ajarnya. Konsep ajarannya. yang mau diajarkan itu, Pak. Kompetensi kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, budaya bangsaku, muatan sipil knowledge. Tahu Pak sipil knowledge? Sikap Pemerintahan. Ya, sikap. Pengetahuan Pengetahuan kewarganegaraan, Pak. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Iya, Pak. Ya, Sikap sikap. menghargai. Ya, mana jawaban ini? Kewarganegaraan. B. Menghargai keberagaman. Enggak. Iya, ini kan B, B kan? Pak. Iya, Pak. Menghargai, Pak. B kan Ya. sipil itu adalah warga negara yang menghargai keberagaman ya. Iya. B, Pak. B, mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman. Keberagaman. Oke, ya B. Nomor 19, banyak lagi. Seorang guru kelas 4 akan mengajar tema bangsaku, budaya bangsaku, menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan. Dia ingin menunjukkan keunikan dari rangkaian kegiatan ritualnya. Bahan ajarnya adalah, ya ini udah pernah juga. Bahan Ritual ajarnya. adat. Ritual perkawinan. Iya, ritual perkawinan. Perkawinan. Ya, Ini gampang. Oke. Proses pembelajaran IPS dilaksanakan di sekolah selama ini ditekankan kepada penguasaan bahan materi pelajaran sebanyak mungkin. Sehingga bersifat kaku, terpusat hanya satu arah ya. Terpusat hanya satu arah. Ekspositori, Kalau hanya satu arah adalah metode ekspositori. Iya. Ya, Kalau Pak. terpusat pada satu arah, kaku, guru yang lebih aktif, ya, guru yang lebih aktif, maka jawabannya adalah ekspositori. Lanjut kita ke soal berikutnya. Mempelajari IPS diperlukan sumber belajar yang cepat. Sumber IPS. Pelan-pelan Sita yang nomor. Ntar, Bu. Udah tadi jawabannya nih, Bu. Ini kan udah pernah ini, Bu. Siswanya kaku, ya, terpusat pada satu arah, berarti namanya ekspositori, Bu. Oke? B, jawabannya B. Sudah. Mempelajari IPS SD diperlukan sumber belajar yang tepat. Salah satu sumber belajar IPS adalah lingkungan. Sumber belajar yang kontekstual dapat dilihat langsung oleh siswa. Lingkungan sangat luas jika dijadikan sumber belajar. Sumber belajar yang tepat untuk siswa terkait lingkungan. Lingkungan yang terdekat. Ya, lingkungan yang terdekat. Yang dekat dengan siswa itu, Pak. Dengan siswa, Pak. Ya kan? Ya. Dekat dengan siswa. C, ya. Lanjut. Nomor 22. Memahami makna tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat, mengambil keputusan bersama 42-nya sebagai warga negara masyarakat. Yang diminta adalah media yang tepat. Media yang tepat. Video dampak pandemi. PT-nya nyari. Mengambil keputusan sama memahami tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masa pakai torse tubuh manusia, ya kan? Tabel data, Pak. Video lebih menarik. Video dampak Pandemi. Kita ke soal 23. Pada muatan PPKM. Di mana tadi? Ya Allah. Ya Allah. Bu, makanya apa? Enggak apa-apa, Bu. Memahami makna tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat, warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 42-nya mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Medianya nggak mungkin torse, tabel data, foto, kan warga ini kan tanggung jawabnya. Ya udah jawabannya inilah pasti kan. Video dampak pandemi. Kan sesuai dengan ini memahami tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya kan? Dan mengambil keputusan. Oke, lanjut kita ke soal nomor 23. Pada muatan PPKN subtema bangga pada budaya bangsaku, seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat mengidentifikasi
berbagai budaya daerah. Ada udah nih kan? Media. Ya, Pak. Video, Pak. Ini ya, C ya. Video budaya daerah. Video budaya daerah yang berbeda. Medianya adalah pakai video biar enak mengidentifikasinya. Lebih nampak, lebih kompleks, lebih gampang menjelaskannya. Nomor 24. Menentukan faktor persekutuan berapa bilangan. Ibu Sahala akan mengajar. Kegiatan Ibu Sahala memulai ya. Memulai dulu. Kalau memulai dulu berupa Pertanyaan ya, Pak. iya, kasih persepsi dulu. Mengingat kembali. Persepsi. Mengingatkan. Ya, kalau ini namanya Mengingatkan kembali ya. Betul, iya, Pak. tapi kalau motivasi maka kasih video atau gambar. Kalau motivasi video atau gambar ya. Kalau memulai pelajaran kasih Mulai persepsi ya, Pak. mengingatkan kembali. Oke? Kalau motivasi video menceritakan atau gambar, oke? Paham ya? Paham. Cetak, Pak. Lanjut kita. Pada saat menyusun rencana pelajaran, Pak Ramdan menulis indikator pada muatan matematika kelas 5 sebagai berikut. Melakukan perkalian penjumlahan desimal ya. Melakukan perkalian pecahan desimal. Aktivitas yang dapat memulai lagi-lagi memulai. Mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali. Makanya saya bikin soalnya. Iya. Soalnya kayak gini biar enak ngertinya kan gitu kan. Biar ingat. Ya, biar enak ingatnya. Memulai. Soalnya ngulang biar enak kan. Ya. Kegiatan guru pada memulai lagi, saya bilang, saya terus saya ulang ini biar enak. Memulai. Memulai berarti Bertanya, Pak. Bertanya. E-nya apa itu, Pak? Bertanya itu, Pak. Bertanya, Pak. Ini namanya Persepsi. Ya kan? Ya. Saya ulang terus soal seperti ini, saya urutkan kenapa? Biar ingat. Ya kan? Kalau misalnya motivasi pakai video. Nah, ini yang ibu tadi pusingkan. Oke, ini Iya. Ya. Ini Pak yang sulit, Pak. Ya, bentar, Ini sulit, gampang. Pak. Ya, Diterangkan sabar. satu-satu, Pak. Oke, saya ulangi. Ya. Yang begini susah ini, Pak. Tenang. Nah, kata kunci aja ya. Yang masuk itu PPK itu ini, ya, ini, sama ini ya. Oke. Aksi sosial itu langsung dilakukan, Bu. Aksi sosial itu langsung dilakukan. Saya ulangin, Bu. Aksi sosial langsung dilakukan. Ini langsung ya. Langsung tindakan. Biar cepat, Bu ya. Kata kunci aja. Kata cepat. Langsung tindakannya. Udah? Paham, Bu? Konsiderasi itu apa namanya? Konsiderasi ini Perasaan. ini tentang gini, pendapat atau respon siswa, ya, perasaan siswa. Bagaimana misalkan bertanya kepada siswa, apa perasaanmu jika temanmu membeli jajan sendiri gitu, ya? Mengembangkan sikap simpati siswa atau mengembangkan sikap sosial siswa, hanya mengembangkan sikap sosial di dalam kelas, responnya. Paham, Bu? Saya ulangin ya. Yang untuk ini, untuk konsiderasi tadi apa? Itu hanya situasinya di dalam kelas. Paham, Bu? Stimulus dan respon gitu, Pak. Iya, di dalam kelas dia, di dalam kelas. Contohnya, salah seorang teman Anda melakukan melakukan jahil kepada temannya, benar atau salah pendapatnya? Itu namanya kan melatih respon orang itu. Nah, iya. di dalam kelas sifatnya itu melatih sifatnya peduli terhadap teman, melatih sifat peduli, tapi dalam kelas, paham, Bu? Paham, Pak. Nah, kan enak. Paham Studi kasus gitu ya, Pak? apa, Bu? Langsung gitu kan? Dengan studi kasus. Iya, betul, dengan studi kasus, betul. Tapi kalau aksi sosial langsung ke tempatnya, paham? Misalnya Ibu membantu orang terkena gempa. Belum. Ibu, nah makanya paham itu loh. Kalau Ibu lah konsiderasi, Bu, dalam kelas aja, Bu, dengan studi kasus, dengan apa ya, dengan apa namanya, studi Contoh masalah. contoh masalah aja, tidak langsung, paham, Bu? Melatih sikap peduli siswa dengan contoh-contoh. Misalnya nggak ada dipinjamin gitu ya, Pak? Misalnya temanmu tidak minjamkan duit dengan Bapak izin bertanya. Ya silakan, Bu. Mohon maaf saya baru masuk. Konsiderasi apa, Pak? Konsiderasi. Makanya saya jelaskan, dengar dulu saya jelaskan. Ya.
Ya, konsiderasi itu anak dilatih mengembangkan sikap pedulinya di dalam kelas aja. Dah, gitu aja lah Bu. Biar nggak kemana-mana. Betul, Pak. Di dalam kelas ya, di dalam kelas. Kalau aksi sosial langsung keluar kelas, maksudnya langsung ke tempat langsung. Kan bedakan gitu kan gampang, Bu. Membedakan gitu kan terlalu gampang. Yang satu Pak, hanya di izin dalam bertanya, kelas. Yang satu kalau sosial tadi langsung dia ke tempatnya langsung, paham? Aksi sosial Pak. ke tempatnya. Paham, Bu ya? Ya. Langsung ke TKP ya Pak ya? Apa, Bu? Langsung ke TKP ya Pak? Langsung ke TKP kan enak bahasanya, langsung TKP. Kalau yang itu konsiderasi masih melatihnya aja. Melatihnya dalam kelas. Paham? Paham. Nah ini. Yang itu apa Pak itu Pak? Hah? Teknik klarifikasi nilai Pak yang bagaimana? Bentar dulu, sabar dulu. Kita jawab dulu kan ini. Pada tema hakku, guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Kan mengandaikan, ya kan? Ini Bu, kata kunci ini. Mengandaikan pada posisi orang lain. Anak dilatih other people's shoes dengan menggunakan pikiran perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Berarti dia dilatih peduli terhadap orang lain dengan memahami perasaan orang lain. Tapi masih dalam kelas nih kan? Ya. Ya udah, konsiderasi jawabannya. Konsiderasi. Oh gitu Pak. Paham? Paham. Ntar. Yang mana aksi sosial nih? Yang aksi sosial, perhatikan langsung nggak nih? Nih. Langsung ke mana nih? Kondisi Mau ditulis Pak. Nih, melakukan bantuan pada lembaga anak yatim. Ya. Sosial. Betul, sosial. Langsung kan? Iya. Social action ya. Melatih keterampilan dalam mengorganisasi kegiatan dan melakukan bantuan pada lembaga anak yatim. Ini langsung. Langsung berarti ya. TKP, langsung TKP. Model social action-nya, Pak. Iya, tapi kalau ini dia memahami, dia peduli dengan orang sebelum melakukan tindakan ke TKP tadi, dia pahami dulu sikap ini. Bagaimana membangun sikapnya itu kita ajarkan dalam kelas, oke? Oke, Pak. Nah, memahami orang lain atau memahami penderitaan orang lain itu dibangun di kelas. Tapi kalau udah paham, ya sumbangkanlah apa yang kami sumbang. Itu langsung ke TKP, namanya aksi sosial. Social action. Paham? Paham Pak Amin. Paham Pak. Izin bertanya Pak. Klarifikasi nilai itu yang bagaimana Pak? Bentar dulu, sabar dulu. Yang dua ini dulu. Dua ini paham? Jawabannya. Paham Pak, yang dua Pak, yang dua sudah paham. Ya, yang belum Ibu yang mana, Bu? Yang model sosial. Bukan dulu suaranya. Yang itu ntar dulu. Yang bertanya tadi siapa yang belum paham? Silakan, Bu. Biar kita ke teknik nilai tadi. Berarti untuk penilai apa itu Pak 3 ya Pak. Berarti aksi sosial nomen, teknik klasifikasi nilai dan konsiderasi Pak. Ya, yang lain tidak ya? Konsiderasi tidak. Oke. Yang Ibu nggak ngerti di mana, Bu? Konsiderasi, Bu. Konsiderasi melatih sikap peduli siswa, memahami penderitaan seseorang, memahami perasaan orang, melatihnya di dalam kelas. Dah, Bu. Kalau aksi sosial langsung ke tempatnya, Bu. Dah. Itu kan membedakannya secara logika gampang sekali. Ya. Yang satu langsung ke TKP, berarti sosialnya langsung. Yang satu melatih peduli rasa kasihan. Itu namanya konsiderasi. Paham? Paham. Itu kan terlalu gampang bedakannya ya, terlalu gampang ya. Paham. Satu di melatihnya cuma perasaannya, satu melatih aksinya. Beda kan, Bu? Beda, Pak. Beda, bagus. Perasaan Berarti sama aksi. Bapak yang melatih aksinya yang mana, Pak? Aksi tadi sosial lah, Bu. Aksi Sosial langsung. ya. Tindakan. Berarti Melatih yang perasaan, satu konsiderasi. Yang konsiderasi. Oh, udah lah, bagus. Udah dapat bahasanya tadi. Kalau dia sosial langsung, tindakan namanya sosial, oke? Tindakan. Kalau konsiderasi melatih Tindakan di Nanti dalam kelas kita perasaan. di dalam aja lebih enak. Satu tindakan langsung, yang satu perasaan. Enak, Bu. Ya kan? Gampang kan? ya. Iya. Gampang. Kan kata kunci udah gampang dapet. Udah. Tujuh Bisa tadi dipahamin? Paham, Jawab. Pak. Jadi pahamin ya. Ya, Pak. Ulangi sih soalnya. Tahu nih? Berarti yang 27 itu yang do ya, Pak? Apa? Ya, tadi kan saya bilang perasaan, Bu. Nih, anak berada pada posisi orang lain. Berarti kan dia merasakan posisinya.
Merasakan berarti konsiderasi. Iya. Konsiderasi. Selesai. Kan gitu aja, Bu. Udah dikasih kata kunci dapat kan? Dapat, Ya Pak. udah, enak kalau Pak. kunci dapat. yang berada. Kalau dia langsung melakukan bantuan, ya udah sosial. Kalau ada baca Aksi nyata. sosial aksi nilai. Paham? Kalau jigsaw itu apa, Pak? Nggak ngerti, Tahu, Pak. nggak masuk, Bu. Nggak masuk. Model pembelajaran itu Pak. Model jigsaw itu apa, Pak? Nah, kan, Model pembelajaran. Kooperatif. Bentar. Kan tadi saya bilang, Ibu tadi belum paham gitu ya kan. PPK tadi, Bu, yang paham Ibu, berbasis PPK itu B, E sama D, udah Bu. Nah, pahami dulu, Bu. Bu, jigsaw ntar dulu, sabar. Nggak sekarang, sabar ya. Ini enggak dulu, sabar. Berbasis PPK cuma 3. Catatlah, Bu. Nih ya. Saya ulangin, berbasis PPK catat dulu. PPK cuma 3 ya. Sosial, teknik klarifikasi nilai, dan konsiderasi. Ini satu soal, Bu, masuk. Sudah, Pak. Sosial itu Ada 3 cuma ya, Pak. Konsiderasi itu perasaan. Sudah, Bu? Paham? Sudah, Pak. Oke. Kalau dia yang aksi sosial Newman, teknik klarifikasi nilai, seperti ini, Bu. Urutan yang pertama adalah konsiderasi, biar paham. Konsidera, saya ajarin ya, Bu ya, pelan-pelannya, Bu. Berbasis PPK. Yang pertama diajarkan ke siswa itu adalah konsiderasi. Konsiderasi apa tadi? Melatih kepekaannya, ya, Bu. Melatih ke perasaannya. Paham, Bu? Paham, Pak. Oke. Yang kedua, urutan yang kedua adalah teknik TKN, teknik klarifikasi nilai. Apa itu klarifikasi nilai? Misalnya gini, temanmu itu bagus enggak nih sifatnya dia membantu korban gempa, tapi dengan mencuri. Bagus enggak, Bu? Menurut enggak bagus. Perbandingan sikap ya, Pak? Itu, ya betul. Perbandingan, dia dapat membandingkan, dapat menentukan sikap yang dianggap baik atau buruk. Paham? Paham. Ya, Pak. Jika siswa itu bisa membedakan mana sikap yang baik, mana sikap yang buruk, Baru dia ke aksi. itu namanya teknik klarifikasi nilai. Paham? Paham, Pak. Pertama, konsiderasi, melatih kepekaan perasaannya. Paham? Yang kedua, dia harus bisa membedakan mana yang sikap yang buruk, mana sikap yang baik. Kalau sikap yang baik, itu bisa kita lakukan aksi sosial, ya kan? Langsung ke bantuannya. Paham? Paham, Pak. Ya. Paham, alhamdulillah. Alhamdulillah, paham ya? Jadi teknik PPK itu ada 3. Melatih rasanya, melatih mampu memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau sudah tahu mana yang benar, lakukan. Paham, Bu? Paham, Pak. Alhamdulillah. Paham, Pak. Enak saya tidur kan? Action. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kan, tidur saya enak jadinya kan? Paham ya? Masih bingung, Pak Amir. Masih bingung. Ya Allah. Ibu siapa namanya nih? Mungkin apa, Pak? Pak, yang masih bingung, rilekskan dulu inimu, isi kepala tuh kan dulu, hembuskan napas dulu, tarik napas dulu, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Santai aja, Bu. Ambil ngopi, Bu. Ini karena kan mungkin ya namanya kita ini kan, namanya juga kita berbagai bentuk manusia beda-beda. Oke, saya ulangi dulu pelan-pelan. Teknik PPK ada 3, Bu. Teknik PPK ada 3, ya. Yang pertama konsiderasi, ibu melatih anak ibu kepekaan rasanya. Rasanya dulu, coba dulu pahami dulu dia tuh. Udahlah kena gempa, rumahnya kebakaran, sudah coba pahami itu perasaannya. Sedih nggak kau lihatnya? Sedih, Bu. Itu konsiderasi. Paham? Paham, Bu? Paham. Coba kalau Mbak, paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Yang belum paham dulu. Yang udah paham nggak apa-apa. Saya nggak nanya yang belum paham. Yang belum paham. Sudah. Yang kedua, Bu, yang belum tadi, yang kedua. Coba dulu kalau sedih nih, kita bantu kan? Nah, kalau bantunya dengan mencuri, baik atau buruk? Buruk. Itu namanya klarifikasi nilai. Paham? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Paham? Buruk. Tapi kalau kita gunakan ini, kita kita minta sumbangan. Bagus apa tidak? Bagus. Itu namanya teknik klarifikasi nilai. Ya udah, kalau bagus, aksi sosial, bantuan
meminta bantuan ke masyarakat, langsung aksinya. Paham? Udah ya? Itu namanya Paham. ya, sudah ya? Udah paham. Nah, ini dia. Ini dia tadi, teknik bebas nilai. Ini dia. Yang Kalau tadi ada Bapak nilai, apa nilai. jawabannya Pak tadi? Yang mana, Bu? Konsiderasi yang Ini tadi konsiderasi karena melatih perasaan, ya tadi perasaan, ya. Oh. Melatih perasaan itu konsiderasi, Bu. Udah saya ajarkan Bapak tadi. Udah, langsung tindakannya, bantuannya itu namanya Action. Action. Udah. bantuan A. Bisa membedakan mana yang baik, Nilai-nilai. mana yang buruk. Klarifikasi nilai. Teknik klarifikasi nilai. PKM, ya. Urutannya adalah PPK. Tadi yang pertama adalah Konsiderasi. konsiderasi. Tadi apa artinya? Memahami perasaan. Memahami perasaan orang lain. Perasaan. Melatih perasaan. Ya. Melatih perasaan. Yang kedua, TKN. Teknik Klarifikasi membedakan. membedakan yang baik dan yang Membedakan. Ya, nilai baik. Yang lain diem dong. Nilai baik dan benar. Oke, yang lain dia ngomong apa? Oke. Oke, TKN itu membedakan mana nilai baik dan mana nilai benar. Yang ketiga itu aksi sosial. Aksi sosial itu langsung ke tindakan nyata atau aksi nyata. Paham ya? Konsiderasi. Yang belum paham catat dulu biar paham. Nanti kalau nggak catat saya yang bingung. Pak, saya tetap ngulangi Bu ya. Saya nggak mau meninggalkan ya. Saya nggak mau meninggalkan. Kita harus ngulang. Kalau ngulang-ngulang ya ngulang, nggak masalah. Dah, nomor 29. Ini pembelajaran membantu siswa mencari, menentukan suatu nilai yang dianggap baik. Oh, nilai yang dianggap baik. B. Paham? Paham. Oh, yang ini, yang apa? Yang ini. Menghayati kekurangan, melatih keterampilan dalam mengorganisasi kegiatan dan melakukan bantuan pada lembaga anak yatim. Oh, dia melakukan bantuan langsung. Tindakannya. Action. Paham, Bu? Ya, Pak. Oh, saya hapus pula. Aduh, terhapus. Izin sholat maghrib dulu, Pak. Ya, udah sholat maghrib ya? Anak posisi. Ternate. Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Anak berada pada posisi orang lain. Perasaannya. Konsiderasi. Saya aman ya? Aman ya? Aman. Sedikit lagi, Bu. Ya, ini dia. Sedikit lagi. 31 sampai berapa nih? Iya, sampai ini ya. 31 sampai ini. Oke, kita bahas ini. Nomor 30, Pak. 30. 30 udah nih? Belum? 30 aja. Belum. Membuat zona kelas baik, konsiderat lingkungan kelas yang terbuka, bersahabat, mendukung, dan panjang kali soalnya. Seorang guru menganalisa respon-respon tersebut dengan tidak memberi nilai, sehingga secara mandiri mengembangkan pertimbangan yang lima. Ada perasaan. Iya, betul ada perasaan. Ya. Tipe kenyataan bagaimana Konsiderasi. perasaan teman, ya udah. Konsiderasi. Memahami perasaan teman. Konsiderasi. Ya udah selesai. Aduh, gampang. Gampang deh kalau paham konsep, ya kan? Oke, siap. Ya, paham Iya, konsep. Pak. Lanjut. Mantap, Pak Amir. Lanjut, Bu. Udah paham ya. Lanjut. Lanjut. Ya, sedikit lagi ya. Ternate dah sholat maghrib. Saya di Jambi WIB kan beda lagi. Salah WIB, satu Pak. WIB sini, Pak. ya sama. Yang WIB masih aman kan. Salah Iya, satu sama. indikator, kasihan juga Ternate nih ya. Salah satu indikator dari muatan IPA menganalisis C3 kan? C3. Ya. C4 atau C3? Pak. C4, Pak. Empat, Pak. 4. Tiga ada C4 ya. Ya, analisis C4. Bentuk instrumen berpikir tingkat tinggi. Iya, cari yang C4 aja juga. Uraian, Pak. Bandingkan. Yang jelaskan salah. Ya, Bedakan. Uraikan. Uraikan, Pak. Bedakanlah perasaan salah. Banding. Menguraikan jika jadi. Klasifikasikan Bapak salah yang Ibu, satu ya. terima kasih kesempatan guru menjelaskan, Bapak Ibu. Oke, dah. Taruh ya, Bu. Taruh dulu. Oke, ini soal soal yang hot. Ini soalnya juga namanya soal hot juga. Yang lainnya Ya, angkut oke, udah. Bu. Siapain, Bu? Pak, mau tanya yang nomor 30 itu. Konsiderasi, Bu. Saya ulangi nih, apa? Enggak marah saya, Bu. Nggak marah. Kalimat terakhir, Pak. Kalimat terakhir dari pertanyaan, Pak. Salah seorang sahabat Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu bahwa itu salah.
Dalam satu situasi seorang sahabat Anda melakukan sesuatu Anda bahwa itu salah, apa yang Anda lakukan? Tetap, Bu. Tetap namanya ini konsiderasi, Bu. Nah itu Pak, salah seorang sahabat Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu itu salah. Berarti itu bukan teknik nilai. Iya ya. Itu bukan teknik klasifikasi nilai ya Pak. Aduh. Itu salah ada dulu. Konsiderasi toh itu. Tarbu. Ini Di kelas Bu, suasana di kelas. Ini contoh, Bu. Suasana di kelas loh, Bu. Ini suasana di kelas loh, Bu. Dan juga mempertimbangkan ini memahami tipe yang bagaimanakah mungkin tindakan mahasiswa memperoleh pandangan memahami perasaan teman. Dalam satu situasi, salah seorang sahabat Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu bahwa itu salah. Apa yang Anda lakukan? Kondisinya di kelas, Pak, tapi pertanyaan. Apa yang Anda lakukan? Responnya, Bu. Ini respon, Bu. Ini hanya respon. Contohnya saja itu, Bu. Bukan menentukan yang mana yang baik, mana yang benar. Nah, paham Bu ya? Bukan menentukan. Oke, jawabannya konsiderasi. Oke ya, paham Bu ya? Nih, dah. Ya. Oke, siap. Apa Bu? Namanya juga saya ngulang-ngulang apa-apa. Nih. Oke, yang lain taruh dulu ya. Menganalisis C4. Bentar Bu, apa dulu ya? Kalau Pak Amir masih baca soal yang lain, Oke. sim aja dulu. Salah satu indikator dari muatan IPA adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk instrumen yang tepat untuk mengukur keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi. Oke. Berpikir tingkat tinggi itu, pahami dulu ya, C4 sampai C6. Ini C4. Ntar dulu yang lain ya. Menguraikan C4 masuk. Klasifikasi salah, C2, C1. Bandingkan C4 masuk. Jelaskan menggunakan salah. Bedakanlah proses penghantaran panas. Salah juga. Oke. Ya. Uraikan perbedaan peristiwa mengkonduksi dan konveksi dan radiasi. Menguraikan kalor, Pak. Nah dulu, menguraikan masuk enggak C4? Menguraikan masuk, Pak. Masuk. Tadi saya bilang membandingkan ada dua kan? Ya, ada C2. Yang lain kata kuncinya ya. Ya, ini Sebentar Bapak dulu dong ini dijelaskan. dulu ya, ini C4, ini C2 sama C4. Oke, saya ulangin ya. Membandingkan kecepatan menghantarkan panas antara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta mengaitkannya, itu baru C4 ya. Serta mengaitkannya ya. Oke, itu namanya C4. Ini harusnya ada kata serta mengaitkannya. Membandingkan tuh C5, Pak. Ada C5 juga. Itu memperbandingkan, Bu. Ya, itu Pak. Membandingkan C5, Pak. Itu memperbandingkan, Bu. Bukan membandingkan. Memperbandingkan. Apa ini KKU yang lama? Bedanya Pak? Membandingkan. Dibanding. Pada dibandingkan. Bandingkan sama memperbandingkan beda, Bu. Nah, tar dulu, Bu. Ini C2 dan C4 ya. Tar dulu. Uraikan perbedaan peristiwa konduksi, konveksi, radiasi. Bandingkan kecepatan menghantar panas antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini kalau C4 yang menguraikan ya? Iya, Pak. Iya, karena ini harusnya ada serta mengaitkannya itu baru hot sekali kan gitu kan? Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Biasanya membandingkan ini, saya ulangi ya, membandingkan C4 itu harus ada serta mengaitkannya gitu. Yaitu C4 namanya. Oke, iya, makanya itu Pak. Bandingkan itu ada dua. Iya, kalau yang C4 Pak, serta mengaitkannya gitu Pak. Ada kata-kata serta lagi Pak. Iya. Ini berarti C2, iya kan? Iya Pak. Ya, betul, C4 ini yang ya. saya sulit tadi Pak. Nah, lanjut ya. Lanjut. Apa Bu? Sabar ya Bu. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dengan menanyakan berbagai masalah. Oh ya udah bermasalah kan? Berarti berbasis masalah. Kita, ya udah berarti apa namanya? Berbasis masalah. DBL. Pembelajaran berbasis masalah. Ini kan? Iya Pak. Ini menemukan. Ini enggak. Ini enggak. Ini kan? Ini kan? D Pak. D kan? Lanjut ya. Lanjut. Saya Pak tanya dulu. Ya, Pak, kalau inquiry itu bagaimana ya teori pembelajarannya itu yang seperti bagaimana? Menemukan. Bereksperimen gitu tak Pak? Nah, ya, pelajaran IPA. Enggak, ini Bu. Ya bisa bereksperimen bisa Bu. Bisa bereksperimen bisa. Nah ini yang model-model ini kan, model-model ini kan. Udah saya buat Bu modulnya Bu. Ntar Bu ya. Biar kita lanjut bahas ini biar namanya nanti kita buat model
pembelajaran. Nah, itu kita bedakan materinya, kelas sendiri. Nah, ntar dulu ya, biar enak kita nih, biar cepat aja nih, ya. Biar cepat ya. Nanti kita ada kelasnya tuh, biar enak, biar bisa membedakan semuanya, ya. Ya ini diulangi lagi Pak nanti. Ya, nah, bukan Bu, bukan Pak. Pak nanti ada kelasnya Pak, kelas model pembelajaran Pak. Jadi enak, nggak pusing. Iya. Oke. Ini ya Pak. Materi ya Pak. Lanjut. Ini namanya masalah ya. Ya. D jawabannya. Lanjut. Oke ya. Ntar dulu ya. Sabar Bu. Oke. Seorang guru IPA mengembangkan media dalam pembelajaran dengan kompetensi dasar. Siswa mampu mengidentifikasi organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel. Sel ini paling kecil kan, Bu? Paling kecil kan? Ya. Jadi kalau paling kecil kasih video. Video saja. Video aja biar enak kan gitu. Video. Ya udah tinggal 2. Bawa yang asli apa bawa diagram aja, Bu? Diagram aja ya. Lanjut ya. Ya. Nah, apa? Tadi saya salah. Gak apa-apa, Bu. Namanya juga belajar, Bu. Spacement itu apa, Pak? Pak, ya Allah. Tanya dulu, Pak. Spacement itu apa, Pak? Itu, Bu. Makhluknya, Bu. Spesies ya, Pak. Makhluknya langsung Ibu bawa. Spesies. Siswa mampu atau barangnya asli langsung bawa. Siswa mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dalam komposisi utama sel. Medianya kan ini sel kan paling kecil kan? Kecil kan? Kalau kecil kasih video aja. Makanya yang ini salah, ini benar, ya kan? Ya. Ibu bawa yang asli makhluk hidup. Pak Amir juga tanya, Pak. Ya silakan, Bu. Pak, itu perbedaan option B sama D apa, Pak? Diagram saya menjelaskan, Bu. Dah. Oke, Bu. Tadi saya jawab tadi kan kalau benda paling kecil itu pakai video. Sama benda paling besar. Pakai video. Kalau spesimen. Ulangin ya. Video itu bisa untuk apa? Untuk biar supaya benda-benda abstrak yang paling kecil atau paling bisa besar, yang susah dilihat itu pakai video. Jawabannya B dengan D. Paham? Paham. Ibu bawa makhluknya asli apa pakai diagram aja biar lebih diagram aja, Pak. Nah, beres ya. Bisa bawa makhluknya. Beres ya. Beres. Dah, gitu aja Bu logikanya ya. Ada 3 siswa memperoleh nilai di bawah KKM, 3 siswa. Berarti 3 siswa dari berapa? kurang dari 20%. Nah, ini namanya apa, Bu? Remedial. Bentar yang lain ya. Saya jelaskan dulu remedial bagi yang belum paham. Remedial itu ada 3 tindakannya. Oke, yang pertama, tindakan pertama, jika di bawah 20%, maka pakai tutor sebaya. Sudah. Kalau dia di antara 20% sampai 50%, maka diskusi kelompok. Di kelompok guru yang ngajar juga. Udah. Kalau yang 3 di atas 50%, ini pembelajaran ulang dengan media, metode, dan strategi pembelajaran berbeda. Udah. Ini kan 3 siswa itu di bawah 20%. Maka pakai tutor sebaya. Sudah? Wah, salah saya. Sudah? Pakai tutor sebaya. Salah lagi. Salahnya banyak ini Pak Kumaha. Bisa diulangi nomor 34, Pak. 3 ini Pak, remedial Pak. Nah, remedial di bawah 20% pakai tutor sebaya. 20% sampai 50% diskusi kelompok. 3 di atas 50% pembelajaran ulang. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu, langsung yang bertanya. Kalau 3 kurang dari 20%, kurang dari 20%. Nah, kalau yang 20 sampai 50 itu kira-kira berapa siswa ya, Pak? Ya, tergantung siswanya, Bu. Jumlah Nah, siswa. makanya. Nah, di sini kan 3. Siswanya di kelas. Ini jumlah siswanya tidak dari diketahui. jumlah siswa di mana itu, Pak? Kita nggak diketahui. Jadi gimana itu? Oke, dah. Satu saja. Oke, dah. Oke, Bu, sudah. Saya butuh jawaban dari Pak Amir ya. Dah, oke, Bu. Dah, Bu. Sudah dapat, Bu, intinya. Ada 3 siswa, Bu. Kelas siswa itu 30 orang kan, Bu, maksimal ya?
Ya. Ya udah selesai kan? Paham maksud saya? Paham, Pak. Saya menemukan soal Berarti itu Bentar Pak Bu. standarnya. Ini kan langsung aja ini karena kan Ibu minta siswanya di sini. Nggak ada siswanya. Tapi Siswanya kan nggak ada. ini kan pakai logika bisa Bu, pakai logik. Ya. 3 siswa itu udah pastilah siswa dalam kelas itu lebih dari 20. Iya. Kan gitu kan? Lebih dari 20 lah, 32 maksimal kan? Iya, Pak. Iya, maka 3/20 kita anggap masih di bawah 20%, ya kan? Iya, Pak. Iya, kalau masih di bawah 20%, pakai tutor sebaya. Tutor sebaya. Nanti siswanya ada jumlahnya, nanti ada Bu jumlahnya. Ini kan nggak dinampakkan, Ibu pakai logik aja, suruh pemerintah. Ini bukan soal saya Bu, soal pemerintah. Disuruh pakai logik. Pak, oke. Logiknya apa? Ada 3 siswa. Pemerintah bilang 3 siswa tuh, kau bilang tuh berapa persen sih? Pikir sendiri kata pemerintah. Siswa sekolah tuh berapa? Ininya 20 minimal kan? Ya udah. 3/20 masih di bawah 20, ya kan? Iya, 3/20. Pak, mau izin bertanya, Pak. Pak. Izin bertanya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, untuk pembelajaran ulang itu yang di atas 50%, apakah pakai pakai metode yang sama atau diganti metodenya, Pak? Beda, Pak. Metode dan media yang berbeda. Oh ya, makasih, Pak. Ya, dan media yang berbeda. Oke, paham? Bapak izin bertanya. Ya silakan Bu. Apa-apa Bu? Menyambung dari Bapak tadi, berarti yang di atas 50% itu yang KKM-nya tidak memenuhi ya Pak? Iya benar Iya. Bu, yang KKM-nya tidak memenuhi. Itu mengganti metode ya? Iya, mengganti metode dan media yang berbeda. Remedial semuanya dilakukan pada umumnya di luar jam pelajaran. Dah, oke? Oke. Oke, lanjut. Itu ganti remedial ya Pak ya. Kalau misalkan teknik pengayaan ada nggak Pak? Pengayaan itu kalau KKM-nya di atas, Pak. Udah gitu aja, Pak. Tekniknya gitu Pak. Bentar. Oke, Bapak itu tadi bagus pertanyaannya. Oke, Pak, mantap, Pak. Itu namanya bagus pertanyaannya. Kalau misalnya pengayaan gimana, Pak? Oke, pengayaan itu tidak ada materinya, tidak ada yang namanya tekniknya. Pengayaan jika di atas KKM dikasih pengayaan ke siswanya langsung dengan melatih soal-soal aja, Pak. Sudah? Lanjut. Paham ya? Lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Ulang, Pak. Bisa diulang, Pak. Itu berupa apa, Pak? Apa, Bu? Pak? Bisa diulang, Pak. Satu orang. Satu Satu orang. Ya, Bu, silakan satu orang. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Biar saya enak. Itu Pak, kalau pembimbingan langsung oleh guru klasikal nggak ada ya Pak ya, kalau remedial? Pembimbingan langsung oleh guru ya Pak ya? Ya bisa Pak, kalau Ya. KKM-nya di atas, di antara 20% sampai 50% diskusi kelompok, guru bisa bimbing langsung ini Pak. Oh. Bagi siswa yang dia ini, guru bisa bimbing langsung. Amir, saya izin live dulu Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Amir, Assalamualaikum. kalau pengayaan itu berupa soal atau gimana bentuknya, Pak? Ya, biasanya berupa soal latihan aja Bu. Nah, jangan. Soal latihan aja Bu, soal latihan aja. Lanjut. Lanjut. Ini lanjut, Pak. Belum. Lanjut, Kak. Belum. Apa Bu? Silakan Bu. Silakan Bu. Suara Ibu nggak dengar. Saya tadi sempat lihat YouTube soal ini, Pak, di channel sebelah. Jawabannya itu yang B, Pak. Memberi Ya, jawabannya B. Pertanyaan tambahan Iya, nilainya bawah lah. KKM. Iya, jawabanku Juga tadi untuk B. membahas sebagai tutor sebaya. Saya juga cenderung ke B, Pak. Karena nggak ada jumlah siswanya, Karena di sini hanya 3 siswa saja, berarti kan 97% berhasil ya, Pak ya. Iya. Kalau tutor sebaya kan itu bukannya ada beberapa siswa juga. Di bawah 20% kan tutor sebaya kan, Bu? Iya, Pak. Iya, Tutor sebaya, Pak. Nah, ini kan yang tadi kan seharusnya ya emang tadi saya bilang. Seharusnya Oke. ini kan ada siswanya, jumlah siswanya baru enak kan? Ya kan, Bu? Iya, saya Tapi kalau logika aja, Pak, kalau 3 siswa berarti dikit kan yang KKM, Pak. Berarti Nggak- ada nggak tuntas. Ini siswanya ada 5. 50% itu ada konsen. Udah lah ya, kalau gitu lah, kesayangan aja, dah. Di bawah 3 siswa, ya oke lah. Kalau misalnya gitu kan, kalau saya kan main logik aja 3 siswa ya sesuai dengan
sesuai dengan aturan KKM ya pakai tutor Iya, sebaya. C, Pak. Ya, Pak C. Ya, itu aja Bu ya. Saya sesuai aturan KKM. KKM itu ada 3 aturan, tutor sebaya di sisi kelompok. Ya, belajar Iya, sebagai Pak. Dah, oke lanjut ya. Aturan KKM seperti Lanjut, itu. Pak. Tutor sebaya ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau mau jawabnya juga nggak apa-apa. Bu Hasti adalah mengajukan pertanyaan deposit uang, siswanya membaca, mencatatnya, mempresentasikannya, melaksanakannya. Siswanya aktif kan, Bu? Ya, konstruktif. Konstruktivisme. Konstruktivisme. Ya. Ya. Oke. Bencana gunung meletus sampai 40 ya. Bencana gunung meletus 40 lagi di malam. Bencana gunung meletus telah menyebabkan banyak warga. Nih kalau misalnya anak tulisannya tinggal kontrol plus aja. Tinggal kontrol plus. Beli bawang aja dia di rumah kayu. Wow, duit. Mute, Pak, mute. Dah. Bencana gunung meletus telah menyebabkan banyak warga mengungsi. Mereka sangat membutuhkan tempat pengungsian. Pak Samsi selaku kepala sekolah di daerah tersebut berinisiatif membantu warga sebagai wujud dari kerelaan berkorban. Hal yang baik dapat dilakukannya adalah kalau mengungsi berarti mengizinkan gedung sekolahnya digunakan untuk menginap. Benar. Mengajak guru-guru memberikan donasi. Ya juga benar sih, merekomendasikan sekolah sebagai ruang kerja tugas bencana. Ya benar juga, menggunakan gedung sekolah dapur benar juga. Melaporkan kepada pihak sebagai tempat tinggal. Ya benar juga, tapi kan dia sebagai kepala sekolah karena ini untuk mengungsi berarti untuk mengungsi artinya menginap. Menginap kan? Ya, Pak. Mengungsi artinya menginap. Lanjut kita ke soal berikutnya. Dari pihak guru, tampaknya sebagian besar guru masih belum dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, khususnya dalam pembelajaran menulis. Pendekatan yang digunakan hanya kurang tepat dalam pembelajaran menulis. Guru cenderung memberikan contoh dan instruksi. Kemudian contoh instruksi dari guru itu hanya diperoleh dari buku paket. Berarti ini kan ekspositori. Iya kan? Ya, Pak. Ya, berarti satu Kita arah. pahami ya, proyek tematik kita pahami nih di model pembelajaran. Oke, ekspositori ya. Saya nggak bisa baca Ya. nih, Bapak. Ya, bisa Bu. Tinggal di kontrol plus saja, Bu. Kontrol plus saja. Udah di kontrol plus tapi nggak bisa. Saya masih belum paham. Laptopnya mungkin, Bu. Pak, saya masih belum paham, Pak, tentang HP lebih enak diulangi lagi dong Oke, Bu. ini, Oke, Bu. Pak. Dapat ya? Nah, oke Bu. Bentar, Bu. Yang 36 Pak tadi Pak. Bentar ya, Bu ya. Bentar. 36. 36. 36 mengizinkan warga. Ini kan gunung meletus, Bu. Warganya mengungsi. Kalau mengungsi berarti izinkanlah gedungnya untuk menginap warga. Namanya mengungsi. Kalau nomor ini kan nggak kondusif. Instruksi buku paket aja. Berarti kan kaku, Bu. Kaku berarti ekspositori. Ekspositori. Iya. Ya ini mana lagi, Bu? Kontekstual bukan. Tematik bukan, proyek bukan, komunikatif bukan. Ya ini jawabannya ekspositori. Arti ekspositori itu apa, Bapak? Jelaskan satu-satu, Pak, choice-nya. Proyek itu yang bagaimana, tematik. Kan tadi saya bilang, Bu. Diuraikan satu-satu, Pak. Nah, kan tadi saya bilang. Ntar dulu. Tidak ada modulnya. Di modul pembelajaran, Pak. Iya, nanti di mana nih? Kan saya bilang tadi. Dijelaskan aja, Pak. Ya, bentar dulu, Bu. Dah. Oke, bentar dulu, Bu. Dah, tadi kan saya bilang biar ngerti model, harus belajarnya model semuanya biar ngerti kan gitu. Proyek tadi apa? Proyek itu harus ada produk yang dibuat. Ya salah. Tematik apa tematik? Tematik itu banyak belajarnya habis bahasa Indonesia, PKN ini salah. Ekspositori apa? Ekspositori itu pembelajaran ceramah, pembelajaran kontrolnya di gurunya yang aktif. Ya bisa benar karena guru yang aktif di sini. Komunikatif apa ya? Bersifat komunikasi, macam ceramah juga. Tapi masuknya kemana nih? Masuknya kecil lah, ekspositori juga. Kontekstual apa? Itu menghadirkan benda yang nyata, yang dekat dengan siswa, dekat dengan lingkungan, benda yang nyata, yang konkret itu. Itu salah. Itu jawaban yang mana? Yang cila. Metode ekspositori. Udah, Bu? Dah, paham ya? Yang komunikatif tadi apa, Pak? Ini macam ceramah loh, Bu. Komunikasi. Sama. Komunikasi. Masuk kemari lah jadinya ekspositori. Kan gitu. Pendekatan itu, Bu, kontekstual, ya, ekspositori, ya, pendekatannya. Nah, baru pada kemarin. Kontekstual, saintifik. Kooperatif, Pak.
DACK. Nah, dah ya, ini jawabannya apa? Ekspositori ya. Proyek nggak mungkin ya. Nah, proyek nggak mungkin. Dah gitu aja. Tematik nggak mungkin. Ya tinggal ekspositori yang pas untuk ini. Apa itu ekspositori? Berpusat pada guru. Ya, berpusat pada guru. Ini kan berpusat pada guru. Iya, siap. Ngerti. Ya, Pakai metode lama. Baca kan ya. Ya, pusat pada guru kan? Tadi itu bacanya Pak remeng-remeng tulisannya. Iya, Bu. Tahu. Itu bukan soal saya, Bu. Saya dapat soal aja, Bu. Iya, Pokoknya kan yang penting ada soalnya, Bu. Kan tahu Iya. kan, Bu, jadi. Pak Amir, Ya, Bu, silakan, Bu. Sedikit lagi, Bu. tadi yang 35 itu Ya, jadi tutor sebaya apa Ya, les saya tutor sebaya, tambah? Bu. Karena di 34. 34. Karena Oh, gini, Bu. 34, iya. Ya, karena kan KKM itu remedial ya. Di remedial itu aturan ada 3. Kasih diskusi kelompok, diskusi kelompok. Yang kedua, yang pertama di tutor sebaya, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga namanya mengajarkan Pembelajaran ulang. Nah, itu dia. Karena di sini kan saya bilang tadi kan, ya ini tutor sebaya, ya sudah selesai. Iya, tutor Ya sebaya. Pak, itu cenderungnya memang ke tutor sebaya kalau menurut saya. Iya, Kalau pembelajaran tambahan itu kan otomatis les. Iya, les itu kan Bener, les. les. Kalau tutor sebaya masih materi yang itu, Iya, masih tapi remedial. diajarkan sama temannya gitu. Iya, ini masih materi remedial gitu kan saya bilang. Iya. Karena kan saya Mas jawabnya sesuai aturan, Bu. Kalau Ibu jawab B ya nggak apa-apa, tapi ini identik dengan les. Ya, identik dengan les kalau pelajaran tambahan itu. Ini les namanya, ini dengan les. Tapi kalau Ibu jawab ini nggak apa juga. Saya kan Marah, hanya ini. berpatok dengan remedial. Remedial aturannya ada 3, tutor sebaya, diskusi kelompok, sama pembelajaran ulang. Ya udah, itu aja kan gitu. Remedial nih kan? Bapak, kalau yang A enggak masuk ya, Pak? Hah? Enggak, ya? Enggak, manggil Nah, orang. saya ulangin biar paham. Tutor sebaya karena Saya itu ulangin, 3 saya orang. ulangin. Remedial. Gurunya yang bermasalah. Terakhir nih ya, terakhir nih 38 sampai itu nanti malam aja. Saya mau makan dulu. Makan sore. Biar enak perut nih. Habis ajar sakit kepala. Ngetawain Pak Amir. Remedial aturan ada 3 ya, perhatikan. Ya, kurang dari 20. Di bawah 20%, Bu. Ini pakai tutor sebaya. Siapa tutor sebaya itu? Temannya Dewe. Oh, sendiri ya. Temannya Dewi. Temannya Dewe, paham ya, Bu ya? Paham. 20% sampai 50%. Ini pakai diskusi kelompok. Bukan Siapa yang teman ngajar Dewe. ini? Siapa yang ngajar? Gurunya yang ngajar ini. Gurunya Dewe. Gurunya Dewe. Ya, di atas 50%. Bu, tolong diam lah biar Pak Amir Nah, ngomong. Oke, dia santai-santai itu, Bu. Di atas 50%. Mute tuh, Pak, mute. Ini pembelajaran Biar nggak kata, Bu. Oke, ntar ya. Ini pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang dengan Media diulang, strategi Pembelajaran ulang. dengan Metodenya berubah. metode nggak muat nih, dan media yang berbeda. Media berbeda. Catat, boleh catat, Bu ya. Catat boleh juga ya. Ya, dah. Diskusi kelompok siapa yang ngajar ya? Gurunya yang ngajar ini gurunya yang ngajar. Ini guru yang ngajar. Ini siapa yang ngajar ya? Gurunya. Tapi kalau tutor sebaya yang ngajar siapa? Temannya yang ngajar. Siswa kawannya. Temannya ya, teman yang ngajar kan gitu. Temannya Dewe. Nah, temannya Dewe. Kalau 3 siswa, kan saya bilang 3 siswa, itu saya rasa logiknya karena dia di bawah KKM, di bawah KKM itu artinya remedial, di bawah KKM itu artinya remedial. Ini dia. Aturan ada 3, tutor sebaya yang ngajar temannya, diskusi kelompok yang ngajar gurunya sesuai KD yang gagal, sesuai KD yang gagal. Guru, kalau yang 3, guru yang ngajar juga. Cuman 1 ini yang ngajar teman. Kenapa saya jawab C? Karena cuma 3 siswa. 3 siswa sedikit di bawah 20%. Nah, jawabannya adalah yang pakai tutor sebaya sesuai aturan remedial. Dari mana Pak tahu aturan remedial? Karena di bawah KKN. Memberikan pembelajaran tambahan itu macam bentuk les ya. Oke, paham ya? Oke. Mbak. Sambung ya, nanti malam aja ya. Capek. Berapa, Pak? Kapan biasa lu? Habisin 40, Pak. 3 soal aja lagi itu, Pak. Jam Oh iya, 9 3 ya, soal Pak. lagi. Oke lah, Ibu ini nggak sabar kita lanjut. Malam-malam, Nanti Pak. tanya
Ini soalnya bisa 38. Nggak sabar nih, udah tahu awak lapar. Bu Ibu lebih anteng Bu Ibu. Berdasarkan nggak apa, senang aja Bu. Saya orangnya fleksibel aja Bu. Mengidentifikasi bentuk kerjasama keberagaman di rumah. Berdasarkan ini, media pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan anak yang memecahkan masalah lebih enak kasih apa? Kasih video aja. Lebih enak dia mengidentifikasinya kan gitu. Ya, betul. Biar lebih gampang ya kan? Lebih gampang dia mengidentifikasinya. Kasih video aja. Tapi kalau ICT, kalau pembelajaran ICT kasih apa? PowerPoint kita tampilkan. Kalau ICT ya. Kalau ICT. Oke, nomor 3. Bapak, bagus juga sih pakai Google Form seperti ini supaya kamar bisa mandi. mengasah kemampuan Pak. kita. Kalau Kita bisa tahu jumlah benar kita berapa, Pak. Ada lagi berikutnya, Pak. Lanjut. Bu, itu Jawabannya apa ini yang Lanjut, 3? Lanjut soal udah sore. Lanjut. Oke, Bu. Nanti Bu, nanti malam saya buat lagi satu lagi, Bu. Tenang aja loh, Bu. Nah, guru melakukan 40 ya. Saya 40 ya. Oke, 40 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Guru melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat atau peer teaching, subtema mengenal jenis-jenis mata pecahan kelas 3 semester 2. Indikator pembelajaran menjelaskan contoh-contoh jenis-jenis mata pencaharian yang menghasilkan barang dan jasa. Bagaimana upaya guru literasi dan numerasinya? Numerasi ini harus ada data angka. Oke. Cari yang jawabannya yang ada data angkanya. Guru menampilkan gambar pekerjaan mengaitkan besaran gaji. Besaran gaji ada angka, berarti numerik. Berarti bisa benar yang A. Guru bersama siswa merancang gambar-gambar jenis pekerjaan. Oh, nggak ada numeriknya, salah. Guru bercerita tentang berbagai jenis pekerjaan, menjelaskan tingkat kesulitan masing-masing jenis. Salah, tidak ada data numeriknya. Guru dengan metode demonstrasi mempraktikkan jenis-jenis pekerjaan. Salah juga, tidak ada data numeriknya. Guru meminta siswa bekerja secara kelompok beranggotakan 4 orang untuk berdiskusi mengenai materi yang ditayangkan. Salah, tidak ada juga numeriknya. Maka jawaban adalah yang A. Paham ya? Lanjut, Pak. Numerasi adalah yang ada numeriknya. Oke, yang lanjut ya, 40 sedikit lagi. Nah, ini. Sedikit lagi ini teori pula nih. Ada. Teori pembelajaran ya, teori belajar ya. Teori belajar. Oke, teori belajar itu ada berapa Pak Ibu? Ada 1 2 3 4 5 ya? 5. Satu yang pertama namanya cybernetic. Nah, saya ulangin ya. Dulu Bu. Dulu Bu. Diam dulu Bu. Biar Bu. Biar dijelaskan Pak Amir saja dulu. Oke Bu. Oke. Nah, teori belajar itu ada 5 ya. Saya ulangin. Teori belajar itu ada 5. Yang pertama ada namanya cybernetic. Apa itu cybernetic? Iya, ini berkaitan dengan teknologi. Kata kunci langsung aja ya, teknologi. Misalnya pakai aplikasi, pakai Zoom, pakai daring ya kan, cybernetic. Yang kedua ada namanya kognitif. Kognitif itu tentang pengetahuan awal siswa, misalnya di apersepsi. Kalau bahasa di RPP-nya apersepsi. Oke. Yang ketiga ada namanya konstruktivisme. Konstruk aja lah. Konstruk apa? Membangun pengetahuan. Contohnya apa yang tadi siswanya aktif nih, membangun pengetahuan siswa aktif. Ya, membangun pengetahuan siswa aktif. Kasih LKPD, demonstrasi, ya itu menemukan rumus, itu namanya konstruktivisme. Yang keempat itu namanya behavior. Behavior ini dikasih stimulus respon, dikasih reward. Behavior ini dikasih stimulus respon, SR, stimulus respon, reward punishment, RP, ya. Stimulus respon, reward punishment ini akan menghasilkan perubahan tingkah laku atau sikap ya, tingkah laku atau sikap. Oke. Yang kelima itu ada namanya humanisme. Humanis adalah memanusiakan manusia. Berarti guru ini tidak boleh meninggalkan siswa yang lambat atau siswa yang lambat belajar. Berarti dia harus memotivasi siswanya.
mengajarin lagi, mengajari ulang, mengajari ulang ya. Baru mencari masalah siswa itu apa hambatannya, mencari masalah siswa itu apa, masalah siswa ya, masalah hambatan siswa belajar. Oke, itu humanis. Tidak boleh meninggalkan siswa yang lambat belajar. Ini namanya teori belajar. Berapa soal ini masuk, Pak? 1 soal, udah pasti teori belajar ini. Kita jawab nomor 40. Terakhir, ya, nanti Pak lanjut lagi. Hari ini Pak Yani melakukan pembelajaran dengan tema lingkungan sekitar. Pak Yani dan siswa-siswanya menyepakati akan melakukan kegiatan pembelajaran di sawah. Pak Yani memberikan kebebasan kepada siswanya untuk melakukan apa yang diinginkan namun tetap bertanggung jawab untuk belajar. Sampai di sawah ada siswa yang mengekspresikan kegembiraannya dengan bernyanyi, mengamati, memvideo, dan bertanya kepada petani. Ada siswa yang menggambar. Setelah kembali kelas, mereka menyampaikan apa yang dilakukan dan menunjukkan hasilnya. Pak Yani menekankan bagaimana kerja keras para petani memberikan kebaikan kepada kita untuk mengasah kepekaan batin dan sikap positif mereka. Berarti dia, Pak Yani, hanya perlu batinnya dan sikapnya berubah. Yang sikapnya berubah adalah behavior. Dikasih stimulus respon ke sawah. Oke, paham ya? Nanti yang sibernetik, kognitif, konstruktivisme, humanisme udah ada soalnya di bawah. Oke? Oke. Lanjut nanti malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Jam berapa Pak? Jam 8 Bu. Ibu-ibu jangan lupa makan dulu. Ibu-ibu jangan lupa makan. Awet makan minumnya ya. Sampai 21.30 WIB. Mohon maaf yang daerah tengah ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa Pak. Jangan ada apa-apa. Nanti jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 10. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Catatan harap sehat kesehatannya. Sehat selalu Ibu Bapak.